Halo, selamat pagi. Jadi hari ini di sini saya akan membahas nih, mengupas secara lebih mendalam mengenai debat untuk Pilkada Jakarta 2024 kemarin yang bertemakan yaitu penguatan SDM dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Jadi kemarin dari ketiga pasangan, yaitu yang untuk pasangan pertama dari Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, dan untuk pasangan kedua dari Pak Dharma Pongrekun dan Pak Kunwardana, yang ketiga yaitu untuk pasangan Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno atau Bang Dul. Jadi di sini aku mau ngupas nih, menganalisis secara lebih luas lah pokoknya bagaimana rangkuman dari hasil debat yang diperoleh malam. Yaitu yang pertama, kalau aku lihat di sini budaya Betawi di Jakarta. Jadi Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini berencana untuk membangun budaya Betawi di Jakarta. Jadi sebenarnya dari pasangan Ridho atau Ridwan Kamil dan Suswono ini melihat kelestarian budaya di Betawi ini menjadi simpul dari segala budaya gitu Betawi dengan kearifan lokalnya. Jadi emang menjadi prioritas lah, terutama kan Jakarta didominasi oleh warga Betawi. Jadi kita harus bisa membangun secara lebih luas Betawi itu sendiri dari segala macam struktural budayanya, kultural dan lain dan sebagainya. Oke, yang ke selanjutnya yaitu paslon ini juga ingin memperluas MRT dan LRT, lalu dan Transjakarta tentunya. Itu juga yang kemarin ditanggapi, yaitu ada rencana untuk transportasi air atau riverway. Jadi begini, kalau aku lihat sih memang saat ini Jakarta sangat membutuhkan ya untuk transportasi air, terutama riverway. Tapi kita sebelum memperhatikan dulu manajemen transportasinya seperti apa ke depan, terus dampaknya lebih apa. Jadi yang perlu dilakukan untuk sendiri yaitu perlu aja revitalisasi dari air itu sebagai upaya persiapan untuk nantinya pengimplementasian transportasi air tersebut. Terus juga pembersihan secara rutin berbagai sampah dan limbah ya tentunya yang ada di kali itu tersebut atau di sungai itu. Jadi rencana tuh Jakarta tuh sebenarnya ada 13 sungai dia guys, 13 sungai. Jadi kita pengembangannya tuh perlu lebih masif dan juga terstruktur tentunya. Juga pelarangan gitu, terutama buat warga Jakarta yang sering buang sampah sembarangan atau buang sampah ke kali begitu. Jadi perlu ada tindakan tegas deh dari upaya pemerintah itu sendiri supaya warga itu tidak bisa membuang sampah sembarangan, terus supaya kalinya tuh ekosistemnya tuh lebih bersih, lebih terukur lah pokoknya. Di situ juga sungainya lebih wangi. Juga untuk warga yang sering mandi ataupun apa, biar tidak mandi di sungai ataupun tidak mandi di kali itu sendiri, supaya kalinya tuh kualitas airnya juga lebih bersih di situnya. Terus juga bisa mengoptimalkan nanti untuk kendaraan di air itu, transportasi air itu sendiri. Jadi rencananya juga pakai perahunya sih perahu jenis listrik gitu katanya begitu. Terus juga paslon ini untuk perluasan flyover nih. Jadi Jakarta ini kan masih sering dilanda macet. Kita tidak tahu prediksinya kapan macetnya itu sendiri. Terus kita gak macetnya itu bisa memakan waktu berapa lama gitu. Itu harus kita mulai dipikirkan secara lebih ke depan tentunya. Terlebih untuk paslon ataupun pemimpin yang akan memimpin kota Jakarta nanti. Seperti itu. Lalu yang pasangan kedua yaitu Pak Dharma Pongrekun dan Pak Kunwardana. Jadi pasangan ini menawarkan untuk program reformasi teknologi untuk mendukung strategi Samudra Biru dan bioekonomi. Jadi melihat dari untuk mewujudkan reformasi teknologi yang tepat guna dan hemat dalam rangka untuk mendukung strategi biru sebagai dan bioekonomi untuk kontributor utama perekonomian Indonesia. Ini satu poin yang penting guys, terutama kalau kita melihat emang pendongkrakan ekonomi Indonesia ini sangat perlu dimasifkan lagi, perlu dilakukan peningkatan lebih upgrade-nya tuh lebih tuh tetap pokoknya lebih ke atas lagi, supaya biar kita melihat secara lebih luas pokoknya Indonesia tuh ditopang oleh sebagai kegiatan ekonomi yang lebih pemerhatian gitu tentunya di situ. Terus juga pasangan ini pun juga
ingin menjadikan pusat perekonomian nasional global itu menjadi yang utama. Karena Jakarta kita lihat sendiri sebagai pusat perekonomian ya, tentunya kegiatan ekonomi, kerja dan lain sebagainya, pengembangan pusat UMKM juga warga di sini berada di wilayah Jakarta itu sendiri. Ya Jakarta memang saat ini juga memerlukan pengembangan tentunya dari segala bidang itu sendiri. Seperti itu juga bisa menjadi Jakarta sebagai pusat transit regional dan global, yaitu mulai dari penanggulangan banjir melalui manajemen air hujan serta sungai dan memaksimalkan fungsi waduk, taman, hutan dan kota itu sendiri. Lalu yang pasangan ketiga nih dari Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno ingin menjadikan program ini jadi dengan tagline Jakarta Menyala, yaitu yang pertama ingin mengadakan Benyamin S Award. Jadi untuk mengenang tentunya pahlawan tokoh Betawi ya yang dari Jakarta itu Pak Babe Benyamin Sueb atau Benyamin S gitu. Jadi supaya nantinya bisa memberi penghormatan besar juga kepada Pak Benyamin. Jadi dengan adanya award ini bisa memberikan penghargaan sendiri kepada tokoh-tokoh yang sudah berperan aktif dalam membangun kota Jakarta yang kita cintai ini. Oke, itu aja kalau dari saya, kurang lebihnya juga pasangan ini pun juga ada memberikan pelatihan bersertifikat sistem work from anywhere atau WFA bagi aparatur sipil negara, ASN, BUMD serta kalangan swasta. Lalu menerapkan wajib belajar 12 tahun sampai tuntas, pemberian kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU, lalu hingga bisa dipakai untuk lulus kuliah. Dan pasangan ini juga nih guys, ingin memberikan pemasangan kamera CCTV di setiap 24 jam di setiap RT. Terus RT RW nanti bisa diberikan insentif, terus mengintegrasikan aplikasi Jakarta Kini atau Jaki, hingga sampai ingin membuat Jakarta Collaboration Fund. Ini salah satu gagasan yang bagus sekali pokoknya di sini dari ketiga pasangan ini. Yang ku berharap semoga nantinya dari gagasan dan program-program yang mereka tawarkan, yang mereka inovasikan, bisa membawa Jakarta lebih maju, lebih efektif dan lebih terstruktur lah pokoknya dari berbagai ini pandangan sendiri. Jadi bisa menata kelola manajemen yang lebih baik untuk dalam perancangan perkotaan itu sendiri, perancangan sebuah kebijakan publiknya itu sendiri, kebijakan dari hal penataan pengembangan wilayahnya itu sendiri untuk Jakarta. Pokoknya apapun program yang ditawarkan segalanya memberikan kebaikan itu pokoknya harus kita dukung. Ayo warga Jakarta, jangan lupa nanti kita melihat secara lebih luas dengan pemikiran mindset kita yang lebih efektif tentunya di situ. Oke, itu aja dari aku. See you next time.